bahwa ketika dia masa maka dia kekal, maka orang itu akan kekal dimanapun dia berada. Tidak ada proses yang berhenti dalam pendidikan, berarti pendidikan tidak boleh punya masa. Klasik adalah istilah yang sangat toleran, tapi sesungguhnya adalah usang. Nilai-nilai agama itu sesungguhnya adalah untuk semua masa. Terima kasih Bu. Mohon izin Bapak, saya sangat terinspirasi dengan materinya Bapak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Sukaryanto dari Bantai. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sepakat dengan dari Bulukumba tadi, Ibu mengatakan bahwa sebaiknya seorang guru itu harus ada di setiap masa Pak. Jadi ini logika anti logika dari kalau misalnya setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, bahwa di fisika pun akan bertolak belakang dengan teori ini, bahwa ketika dia masa maka dia kekal. Iya, jadi ketika dia dalam bentuk massa maka dia kekal. Jadi ketika manusia menghasilkan suatu karya yang berbentuk massa, ide, budaya atau adat istiadat atau ajaran, maka orang itu akan kekal dimanapun dia berada. Jadi betul Pak bahwa kalau dilogikakan setiap pekerjaan ada masanya, setiap masa ada pekerjaannya, sementara pendidikan itu adalah never ending process. Jadi tidak ada proses yang berhenti dalam pendidikan, berarti pendidikan tidak boleh punya masa. Iya, jadi itu Pak, artinya kami berpikir bahwa materinya Bapak ini adalah mengajak kami untuk berpikir logis bahwa kami guru-guru ini harus punya kesan ketika kita memakai pepatah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia mati meninggalkan nama. Jadi dengan pepatah itu maka kita akan kekal, kita akan abadi, ada di mana saja dan tidak lekang karena masa. Jadi terima kasih Ibu dari Bulukumba juga. Iya, iya selalu ketemu di net. Iya Bapak, terima kasih, logikanya sangat menginspirasi. Itu saja pertanyaannya Bapak, bahwa kita sebagai guru harus mengajarkan siswa kita bahwa pertama adalah self management, kemudian problem solving, kemudian working with the people, bekerja sama dengan orang lain, dan yang paling penting adalah adaptasi teknologi. Jadi 4 poin itu dari slide ini Pak, tapi ternyata ada banyak. Terima kasih Bapak. Jadi kami ingin minta penjelasan lebih dalam lagi untuk slide hijau ini. Terima kasih Pak. Dalam teori ilmu pendidikan, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, pasti ada teori-teori itu masuk pada teori klasik. Kapan sebuah teori disebut klasik? Ketika teori itu dikonstruksi berdasarkan manusia saat itu, dan pada saat ini, dan pada masa-masa akan datang, tidak bisa lagi menjelaskan secara utuh tentang premis-premis teori itu. Ketika itu sesungguhnya dia adalah klasik. Itu sebenarnya klasik adalah istilah yang sangat toleran, tapi sesungguhnya adalah usang. Atau tadi ada menggunakan kata istilah kadaluarsa, ya itu apa tadi?
Kalau gitu biasa. Jadi itu saja. Tapi sebenarnya kalau paradigmanya, karena tidak semua memang orang bisa mencamkan dirinya untuk dikenang pada semua masa. Ya. Oleh karena itu, filosofi penggerak sebenarnya itu bukan untuk diri kita yang bergerak saja, tapi yang lebih utama bagaimana kita bisa memilih masa ini. Kalau kita jadi guru kan sebenarnya sudah pemilik masa. Bagaimana menggerakkan tadi diri itu agar kelak 5 tahun, 10 tahun ke depan dia adalah bukan masuk golongan-golongan pecundang, the loser, tapi dia adalah the winners, adalah pemenang masa itu. Kita persiapkan. Itu saya filosofinya. Tapi kalau kita mau baca ya, tentu misalnya kalau kita lari ke agama, sangat tidak bisa lagi kita analisis, karena zaman pun bahkan setelah kematian pun agama itu bermanfaat, berguna dan menjadi pembimbing bagi kita, petunjuk bagi kita. Nah, kalau gitu adalah nilai-nilai agama itu sesungguhnya adalah untuk semua masa. Ya, kalau itu bisa juga benar yang Bapak katakan atau yang dikatakan dari Bulu Kumbah. Tapi paradigma guru bergerak adalah bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain menuju masanya, menuju titik-titik tertentu yang dia harapkan.